Halo semuanya. Iya. Emang perlengkapan lo luar biasa ya. Iya. Iya kan gimana ya, Dri? Kan gue mau bikin podcast. Oke. Iya. Makanya ini dia kadang-kadang konsistensi tuh nggak ada harganya ya. Karena lawannya langsung gini ya. Pemodal besar tuh menang ya memang. Pemodal besar ya. Luar biasa. Enggak, Dri, kan gue ini ya kan, gue kan dulunya itu dengerin podcast. Maksudnya dari dulu gue dengerin podcast. Terus gue nggak pernah tertarik buat ikutan. Maksudnya dalam artian kok gue ngerasa ya udah podcast ya udah gitu. Terus gue lupa lo ngomong sama siapa. Lo kan lu udah duluan punya podcast udah lama banget ya. Terus lo ngomong sama Panji apa Rian apa segala macam gue lupa, tapi nyampe juga ke gue. Katanya lo suka banget Mark Maron. Ya kan, podcastnya Mark Maron. Yang gue juga suka stand up komedinya, tapi gue nggak tahu dia punya podcast. Dengerlah gue si Mark Maron kan. Gue tahu lo punya podcast, tapi gue belum denger. Terus gue dengerin juga punya lo. Terus gue dengerin juga Joe Rogan. Terus gue ngerasa ini bisa menarik gitu ya. Bikinlah gue YouTube yang mulai conversational. Mulai ngobrol. Terus gue pikir ini emang orang ada yang nonton nih video panjang-panjang ngomong-ngomong gitu. Sementara kan di YouTube kita lihat ya pada hiperaktif lah gitu kan di situ. Nah, sampai akhirnya terakhir gue bikin yang paranormal experience tuh yang cerita soal rumah eyangnya teman gue yang kisah nyata itu 1,5 jam gak gue edit, ternyata rame. Terus gue mulai mikir lagi, ini kalau ngomong-ngomong aja udah banyak yang nonton, kalau conversation yang dalam orang nonton gak sih? YouTube gitu kan. Ngobrol lah gue sama Andovida Lopez, YouTuber ngomongin depresi sama politik Amerika. Sama dia saat itu. Ternyata nonton juga 1 juta, waktu itu hampir 2 jam. Nah saat itulah gue mulai yakin gitu, wah jangan-jangan konten ngobrol-ngobrol doang dalam tanda kutip itu ada penontonnya di YouTube. Cuman gue mulai mikir kalau misalnya gue syuting di YouTube, kenapa nggak sekalian Spotify gitu. Nah pertanyaan gue buat lo hari ini sebagai orang yang jadi podcaster ya di awal-awal, gue ajak ke sini adalah untuk ngobrolin pertama apa itu podcast, kedua emang ada duitnya. Yang kedua lebih cepat jawabannya nggak ada. Ya ada kalau misalnya kayak dia mau pasang ketengan, orang minta adlib atau apa gitu-gitu ada. Di Indonesia? Ada. Oh ada. Dan lo pernah dapet itu? Dapat beberapa kali dapat. Ini revenue stream ya. Itu adlib atau ada digital radio yang pengen nge-re-upload konten lo. Oh dia bayar tuh? Bayar karena gini, kalau lu gratis gue biasanya nggak ini, tapi kalau lu bayar gue pengen ada share karena gimana pun juga itu punya gue. Tapi kalau lu gratis ya masih nggak inilah karena. Oh maksudnya aplikasinya gratis? Bukan. Konten dia ada monetizing nggak di dalam? Kalau ada monetizing gue ada rights di situ. Oh I see. Kalau dia nggak ada monetizing ya gimana ya udah lu ngelebarin konten gue aja gitu. Nah waktu itu dia juga ngambil, dia ngeri-edit, dia ngemendekin, jadiin lebih bagus apa segala macam. Karena kan gue, ya udahlah gue jalan aja gitu. Itu ada duitnya. Jadi ada ya? Ada, tapi capek lah nggak kayak YouTube. Akhirnya kan pun gue masukin ke YouTube juga yang interview. Di jadi MLI. Jadi yang audio full sejamnya ada di podcast, 20 menit base-nya ada di YouTube. Oh, kenapa nggak sejam di YouTube? Karena attention orang nggak tahu ya. Kalau di audio orang mau lama buat gue karena commute apa segala macem. Tapi kalau sejam gitu gue sih juga nggak betah ya. Harus ngelihat dan itu sih gue juga nggak betah. Gitu ya. Iya. Tadi yang pertama apa pertanyaan lo? Apa itu podcast? Oh podcast. Definisinya? Ini kan audio on demand platform. Jadi anytime kayak Netflix gitu-gitu tapi dia base-nya audio aja. Meskipun akhirnya orang banyak yang pakai visual juga sih. Oke, jadi kalau podcast itu semua soal apa? Soal audio konten berbasis audio gitu. Yang orang bisa dengerin berbayar atau tidak gitu ya. Iya, berbayar. Ya sejauh ini sih gue nggak tahu ya apakah ada yang berbayar ya.
Yang sistemnya pakai donasi ada gitu-gitu, tapi sisanya sih enggak. Berarti tapi nggak semuanya ngobrol kan? Karena kalau gue lihat, terutama podcast Indonesia ya, kalau gue lihat di Spotify itu kan banyak tuh podcast Indonesia, semuanya ngobrol gitu. Ada yang dia cerita, ya ada yang monolog, ada yang apa. Gue bahkan ada yang kayak science, gue suka banget Brian siapa tuh? Scientist Infinite Monkey Cage lu cari. Enggak tahu. Ya pokoknya Infinite Monkey Cage cerita tentang science dan segala macam. Ada lagi yang kayak fitness aja ada. Kayak dia kayak oke lu lari bareng gue speed lu sekian ya. Oh ya? Iya lari ya 2 menit kita naikin ya. Ayo naikin. Iya beneran ada. Lari bareng ditemenin sama suara. Iya suara. Enggak dan dia coach motivasional lo. Ayo dong terus ini nggak bisa push gitu. Tapi orang ngerasa dia ngomong sama dirinya. Iya. Jadi padahal kayak itu kan udah rekaman kan? Iya rekaman. Terus dia bisa ngerasa kayak iya. Oke. Iya. Itu aneh banget sih. Aneh. Jadi kayak banyak ya ternyata macam-macam dan ya udah. nyobain. Karena udah gak ada medium juga sih Dit. Gitu. Kalau buat gue kayak jam stand up ke TV udah mulai males gitu. Di radio udah nggak diterusin. Oh dulu udah nggak dari udah nggak di radio lagi. Males enggak. Okay. Dipecat sih lebih tepatnya. Dikat. Kenapa lo dikat? Nggak tahu juga ya, mungkin nggak menghasilkan apa-apa kan. Maksudnya gimana tuh? Emang kalau di radio gimana? Ada ini ya, ada statistiknya siapa yang dengerin apa gitu. Mungkin kalau gua merasa ya jadi kan gua istilahnya ke industri hiburan tuh kan baru ya. Dan I was a comedian first dan ada di entertainer gitu dan ternyata gue baru sadar lu tuh nggak bisa seenak-enaknya gitu di industri. Iya. Jadi gue tuh dulu sering siaran apa gitu dan gue kayak ngapain sih muter lagu ini kan nggak enak gitu terus kayak gue nggak suka sama artis tertentu dan terus lo omongin. Terus gue omongin karena komedi ada di situ kan gitu. Di radio. Iya. Di radio semua orang dengar. Iya dan kayak waktu itu apa gitu Bruno Mars tuh lagunya gini dan gue punya joke tentang Bruno Mars jadi kayak gitu lama-lama musik director gue ngetok kayak ngapain sih penyiar ngomongin yang nggak dia suka lagunya kan nggak aneh. apa-apa kan maksudnya emang nggak boleh tapi nggak boleh buat kita kayaknya lucu kan iya nggak ada masalah. Buat kita mah apa juga lucu maksudnya tapi buat music director kayak ngapain sih ngatain orang gitu kali ya? Ya ngapain sih kalau yang siaran di sini tapi kalau ngatain playlist yang diputer. Kan udah gak kayak radio zaman dulu. Kalau radio zaman dulu kan the host itu determine playlistnya. Iya. Apa kan sesuai dengan personality gue. Iya. Gue tuh gak tahu yang kayak gitu-gitu bodo amat gitu lama-lama. Oh iya. Mungkin ya apalagi sekarang yang radio yang rame kan Gen FM ya. Yang isinya lagu semua gitu. Iya. Terus jadi apa lo punya kebutuhan untuk gue pengen ngeluarin apa yang gue keluarin selain di panggung stand up gitu, makanya lo bikin podcast. Iya sama ngetes materi sih sebetulnya kayak gue pokoknya gue tuh iri sama kayak Panji gitu ya, Soleh gitu yang gue orangnya sangat distruktur gitu kan dan mereka tuh kayak mereka bisa bikin komedi out of thin air ya gitu maksudnya ya udah bikin aja gitu dan gue nggak punya basic itu jadi gue pengen ngomong sendiri and try to figure out ini di mana ya punchline-nya apa dan segala macam dan itu sambil nge-podcast berarti. Iya, nge-podcast. Jadi gue out down a topic kayak oke ini gimana caranya ini jadi setengah jam. Tapi gue baru mau nanya itu loh soal lo gitu. Gimana caranya sebuah topik jadi panjang? Itu gimana? Gimana caranya? Kalau gue nih, gue ada tamu datang gitu terus gue ngobrol, itu gue nggak prepare sama sekali. Jadi gue kadang nggak tahu nih. Ini mau setengah jam, 1 jam, 2 jam segala macam gitu. Gue cuman pengen ngobrol aja gitu. Karena gue find personnya interesting aja gitu. Pengen banyak tahu lah gitu, penasaran. Tapi kalau lo, gue lihat ada yang monolog juga kan. Ya. Dan gue juga denger tuh yang di Spotify itu. Kadang-kadang lo ada monolog gitu. Gimana caranya lo bisa ngomong sendiri? Kalau misalnya stand up gue paham karena ada penonton. Ya kan ada energinya gitu. Gimana caranya tuh? Pokoknya gue menyadari bahwa nggak tahu narsisistik juga apa gimana ya. Maksudnya gue berusaha ngelempar tuh sampai gue sendiri tuh ketawa. Jadi nyari. Jadi gue nyari sampai gue tuh ini ketawa ya gitu nih. Berarti ini lucu nih kalau gue ketawa. Jadi with nobody around dan gue ketawa kayak oke ini sesuatu nih. Tapi kalau misalnya jelek dan apa dan gue belajar mengakui bahwa anjing nih jelek banget ya gitu dan lu ngapain sih semua masih ada di sini dengerin ini dan segala macam dan itu lo ngomongin juga. Iya. Gua jadi jujur banget ya. Ya
karena cuma itu doang yang ngalir terus gitu. Gue berusaha nggak. Lu kan nulis kan? Gue nulis. Oke. Lu tahu kan when you create sama lu edit lu nggak boleh berbarengan. Ya. Ya sama kayak gitu. Oh. So you just ran with it aja gitu. Iya. Dan makin kesini kayak lu stand up makin kayak the best punchline itu yang lu temuin di atas dan lu harus punya confident untuk kayak trust bahwa oke, gue kesana gitu. Dan itu kalau nggak lu latih ya nggak bisa, grogi banget kan, kayak lu taunya yang oke, gue udah tahu tembakan lu gitu. Karena lo butuh kepercayaan diri bahwa diri lo akan nemu kan. Iya. Kalau lo nggak nyobain tuh pas di podcast, di panggung lo nggak. Wah lebih takut lagi, lebih takut lah. Kalau di podcast gue nggak menarik banget kayak bodo amat lah, apa sih lo gitu kayak bisa. Iya. Tapi masuk akal banget sih, karena gue ngelihat stand up lo juga adalah emang jujur banget gitu. Jadi lo cerita gitu. Emang lo trying to be honest banget gitu ya. Maksudnya lo sebetulnya kalau honest banget sih juga enggak lah. Maksudnya karena lo juga pasti tahu kayak kalau the honesty itself pasti gitu nih nggak enak banget rasanya gitu. Tapi emang sedar itu pikiran lo ya, jangan-jangan. Dar. Oh ya gitu ya. Jangan-jangan di atas panggung ada yang nonton, kalau lo keluarin orang ini malas apa gimana? Pokoknya yang nyebelin sekarang adalah tiba-tiba gue menyadari kan, karena gue bikin kayak radio lama gitu, gue monolog setengah jam, gue baca email dari pendengar, and then gue riff, gue katain dan apa, dan tiba-tiba gue mulai sadar mungkin 3 bulan terakhir the wave yang datang karena depression dan gak dihargain tuh banyak. Jadi gue kayaknya mengeluarkan gelombang itu untuk narik yang kayak gitu juga, dan gue kayak anjing nih mulai salah nih, gue nggak boleh menjadi diri gue expert dan memberikan jawaban. Jadi kayaknya lo harus konsultasi medis deh, jangan nanya ke sini. Poinnya apa nanya ke sini kalau nggak. Berarti poinnya adalah ini gue juga ngeriset karena gue mau bikin podcast. Gue ngeliat dulu yang oke dan gue riset gitu. Poinnya tuh apa sih yang ngebuat mereka jadi baik? Maksudnya bukan baik apa sih? Jadi banyak yang denger kan. Salah satunya adalah, nah ini gue dapat dari Joe Rogan ya. Salah satunya adalah gimana caranya lu bikin podcast sengobrol itu, sengalir itu, sejujur itu sehingga pendengarnya trust. Ya. Nah, ketika mereka udah ngomongin depresinya mereka curhat soal ini, berarti kan mereka trust banget sama lu. Trust bahwa lu tuh kayaknya paham deh gue, karena kita sefrekuensi. Apa enggak, apa gimana? Iya, mungkin ya, kayak I think yang pasti adalah, selalu gue ngerasa adalah lu tahu kan ada that small voice yang lu nggak berani keluarin karena itu ketahan sama aturan society gitu. Kalau lu lempar gitu aja kan lu anjing nih orang gila banget gitu. Iya. Gue rasa ngerasa aja ada orang yang ya udah, sebetulnya gue tuh pengen ngeluarin suara ini tapi nggak bisa. Tapi on different situation, kalau nggak ada yang nilai dia mau gitu. Salah satu email yang paling gue inget sampai sekarang adalah cerita tentang nih cewek ngemail ke gue. Dia suka banget sama cowok ini. Tapi ilfeel banget pada saat dia diajak check in tapi minta patungan. si cewek itu dia ngomong ke gue tuh suka banget sama dia, tapi dia minta check in patungan. Gimana ya waktu itu gue ketawa, terus kita ngata-ngatain, terus kita terus gue bikin joke tentang itu, kayak itu orang itu udah nih gimana prosesnya udah gitu loh, dari resepsionis kayak udah resepsionis minta bill kayak kamu mau berapa nih. Lo gimana gitu, apa dia omongin di depan. Nah tapi kan perempuan itu gue yakin ya di situasi kenyataannya dia pasti patungan. Dia nggak mampu ngeluarin bahwa shit gue tuh nggak suka diperlakukan kayak gini, nggak mungkin dong kan. Iya benar juga ya. Ya jadi dia nyari bahwa kita tuh semua punya dark voice itu yang pengen dikeluarin gitu, dan kayaknya komedi gue juga anjing, gue nih kalau bisa ngomong bebas lu semua kayak gitu loh. Iya. Tapi orang Indonesia kan rata-rata emang kayak gitu kan. Maksudnya dia ngomong satu hal tapi di belakang ngomong yang lain gitu. Karena society kita tuh penuh dengan harus baik-baik gitu. Gue bisa lihat hal yang banyak itu di lo juga. Gue yakin banget. Maksudnya kenapa setiap komedian yang kesini ngomongnya gitu ya? Kemarin berapa komedian yang lo anggap lucu dan tapi lo harus bilang lucu karena lo ada kameranya gitu. Iya sih. Bagus. Iya sih. Premier film dan apa ya, selamat. Iya. Apalagi premier film ya. Gue kadang kalau premier film itu gimana caranya supaya pulang lebih dulu gitu. Karena
Udah. Iya kan? Karena ketika lo ketemu sama filmmakernya atau produsernya dan ditanya, gimana tadi? Pasti kan gue harus ngomongnya gimana kalau misalnya gue nggak suka, masa gue bilang nggak suka, ya kan? Benar. Belum lagi cipika-cipiki apa salaman tuh juga membingungkan loh dunia keartisan ini loh. Ya gue juga makin kesini makin stres gue. Iya kan? Apalagi lo di Visinema kan, lo pasti ada premier film, lo ketemu artis. Gue aja, ini salaman apa cipika-cipiki, itu aja gue nggak paham gitu. Gue Jerry Seinfeld tuh keren banget, lu harus lihat dia acceptance speech-nya nerima award gitu. Yang mana nih? Dia bilang pokoknya gue tuh komedian gitu. Mestinya tuh gue nggak participate di dalam acara yang sangat self congratulatory kayak gini gitu. Ngapain gue di depan ditepukin orang, gue mendingan mabok di belakang ngobrol sama bartender dan ngatain betapa jeleknya acara ini gitu. Dan menurut gue itu yang dirasain gitu. Gue setiap ke acara-acara gitu gue kayak ini di kepala gue selalu gini. Ini yang orang-orang banyak kejar ya, pengen kenal semua orang ini ya, buat apa sih gitu? Ini kan gak ada maknanya. Bener. Iya. Foto dulu dong gitu kan. Foto dulu yuk, nanti aku post, aku tag ya. Udah aku follow ya gitu kan. Kayak gitu kan orang-orang biasanya. Tapi itu mengganggu lu. Maksudnya hal-hal yang socially acceptable dalam hal itu ya. Gua belum terbiasa sih kayak normanya, dan gua nggak tahu sampai kapan. Gak usah itu. Gua diundang kesini sama lo aja nih. Iya. Gua actually 9:30 udah nyampe depan. Cuma gua kayak anjing, gua on time banget ya kayak artis baru. Gue beli rokok dulu deh kemana apa gini-gini, terus baru ditanya ini ya udah deket ya, gue agak telat gitu kayak biar gue nggak terlalu excited banget gitu ketemu lo. Itu bahkan ketemu aja ada aturannya ya, maksudnya lo mikirin juga, tapi bener juga masuk akal sih, masuk akal. Itu karena tadi gue dibangunin jam 10 sama Puput 10 kurang lah. Diketok, dia bilang Adri udah deket bang gitu. Oh iya gue bangun, gue bahkan gak mandi gue. Iya. Oke, tapi ini menarik banget gitu. Menurut gue ya, yang gue rasakan saat ini adalah gue di YouTube. Udah bertahun-tahun lah. Gue ada di YouTube dari sebelum YouTube dimonetize. Dari sebelum ada iklan pre-roll dan lain-lain. Gue nyebur ketika orang lain bilang, lo ngapain sih bikin video di YouTube gak ada duitnya. Which is yang sekarang ada di podcast kan. Gitu kan. Nah, makin kesini gue ngelihat YouTube itu makin tidak memuaskan buat gue. Dan makin lama gue merasa kok kalau gue bikin video atau gue stand up, gue ngerasa cuman gitu-gitu doang. Dalam artian ya gue cuman bikin orang ya senang-senang aja kepada orang yang emang suka gitu. Dan lama-lama gue merasa ini pasti ada yang lebih dari ini gitu. Ini pasti ada yang lebih dari sekedar bikin video atau stand up dan bikin joke, bikin entertainment lah gitu ya. Pasti gimana caranya supaya gue ngelakuin ini tapi gue ngerasa ini penting gitu. Wah gila, pertanyaan lo berat banget ya. Iya. Nah kegelisahan. Itu kegelisahan gue sekarang. Dan honestly bener-bener itu yang gue rasain sekarang. Makanya gue bikin konten yang ngobrol panjang dan dengan topik-topik yang mungkin ya pembaca gue ya nggak merasa itu menarik gitu. Nah tapi itu yang gue lihat dari lo gitu. Itu yang gue lihat dari lo, stand up lo, podcast lo. Somehow gue ngerasa buat lo itu penting untuk diomongin. Itu benar? Benar. Gua rasa ada kegilaan yang kalau gua nggak omongin gue sih udah gila kayaknya. Jadi dulu after so many failed relationship ya gitu yang gue nggak sadar, refleks pertama gue tuh komplain. Jadi gue just ngomong ke orang siapapun yang deket sama gue. Jadi orang deket sama gue tuh korban gitu loh, korban komplain, dan udah capek gitu kayak dia dengerin sampai akhirnya nemuin komedi. Gue tahu nih caranya komplain biar bikin orang ketawa, jadi nggak nyebelin banget gitu. Tapi di kepala tuh selalu kayak wah ya ini ngapain sih nih kayak gitu. Kayak gue tuh selalu aja ada kayak gue one day waktu itu lagi minum, terus ada grup bapak-bapak gitu yang udah out of place lah. Maksudnya lu umur segini mestinya nggak keluar di sini, ngerti nggak lu? Terus dari grup dia berlima, itu ada satu yang goyangnya paling heboh banget, wah jogetnya gitu kan. Terus gue sama temen gue lagi ngeliatin gitu, semua orang kan risih ngapain. Terus gue bilang di otak gue gini, lu tau nggak?
dalam grup ini ya, itu orang itu pasti paling kecewa kalau grupnya nggak jadi keluar, tau gak lo? Dia tuh orang yang kayak, ya kenapa kita nggak jadi gitu. Dia orang yang selalu kayak mau pulang, jangan dong. Nah dia tuh orang itu. Nah, dia nggak tahu di otak gue tuh selalu ada itu aja. Jadi gue selalu berusaha ngeluarin apa terus ya udah, mungkin karena banyak nggak sukanya juga kali. Iya, katanya modalnya komedian ya gampang tersinggung kan. Iya. Lo gampang kesel aja sama semua hal gitu. Iya, sama kayak dan kadang-kadang larinya nggak ke komedi juga. Dalam artian bukan, ya maksudnya lo bukan dalam konteks untuk mencari kelucuan gitu, tapi emang lo kesel sama orangnya kan. Iya. Kayak misalnya gue kemarin naik pesawat nih dari Amsterdam, kemarin kita dari Amsterdam ya, dari Amsterdam ke Jakarta gitu, terus ke Kuala Lumpur. Di kursi sebelah gue itu udah ada bapak-bapak megang bayi gitu. Dia duduk di sebelah gue. Nah gue baru masuk pesawat ngelihat bapak-bapak itu aja, muka gue udah berubah gitu. Kan seharusnya tidak kan. Seharusnya gue menunggu itu bayi nangis. Ya baru lo kesel dan apa. Ini gue baru dateng jalan ngelihat ada bapak-bapak, ada bayinya, gue yang udah geleng-geleng sendiri gitu. Nah dia ngeliatin gue kan, dia ngeliat gue ngeliat dia kayak gitu, kayak wah ini pasti jadi flight yang gak asik buat diri gue. Dan dia juga pasti mikir hal yang sama. Dan bayinya baru cuman gitu dong, gue udah begini nutup kuping. Dengan tujuan supaya dia lihat gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak gue gini supaya dia tahu kalau itu ganggu. Padahal kan seharusnya enggak kan gitu. Maksudnya itu tidak sopan juga sebenarnya gitu. Gue sangat menunggu Raditya Dika yang mengeluarkan semua kebiteran dia udah keluar aja gitu, karena gue bisa lihat ke orang yang banyak menahan sakit tapi nggak bisa dikeluarin. Like gue tahu karakter itu gitu. Cuman ketika gue pulang ke Jakarta, momen itu gue akan cari perspektif yang lebih halus ya dalam tanda kutip, dan digiring ke punchline gitu. Cuma kan modalnya dari tadi kan, dari yang kayak gitu-gitu kan. Ya gue rasa mungkin gue nggak mau ngambil sorot itu, ya udah di situ aja. Kita tahu kok ini bisa dirayain bareng-bareng kok. Ini lucu sebentar ya kalau lu lihat dari gue ini bener kok gitu. Ya kayak gitu, dan nggak tahu ya, mungkin karena influence juga gitu, kayak gue pernah denger lu ngomong sama siapa ya gitu, lu bilang ngerasa ngeliat stand up lama lu ngerasa it's kinda joki banget gitu kan. Lu lihat ya Eddie Murphy, Jerry Seinfeld, terus mulai ngomongin yang very formatted, and then gue entah kenapa gue quickly graduate dari situ, terus ke ngeliat Louis C.K. anjing lain banget ya gitu, ngeliat Bill Burr lain banget ya gini, kok dia bisa nge-push Chappelle bisa kayak gini ya, dan sisi itu menarik sih, dan ya gue rasa ya gue berani ngelakuin karena I have nothing to lose, maksudnya gue nggak tahu lu yang lu bawa tuh segede apa gitu. Iya. Cuman ya apa ya, karena sekarang pun juga ini, kemarin gue baru ngobrol sama Uus juga nih soal kayak gini-gini nih, karena gue sekarang ngerasa bahwa gue udah bisa pensiun. Dalam arti gue kan dari tahun 2005 cek pertama gue dari royalti buku gue itu langsung gue masukin dana pensiun kan. Makanya gue nggak beli BMW i8 karena itu buat masa depan gue gitu. Dan kemarin setelah gue bayar pajak, gue ngitung lagi sama planner gue udah bisa. Dan saat itulah gue mulai, kayaknya gue udah berani deh untuk nggak mikirin reaksi orang gitu ya. Iya. Ketika gue udah nggak mikirin itu, kalau lihat di YouTube gue atau di mana tuh dikit-dikit sensornya mulai gue kurangin, karena kadang gue ngomong apa aja. Iya. Kayak di editing harus gue potong nih. Lama-lama udah mulai gue biarin gitu. Karena kalaupun nanti heboh, kalaupun tiba-tiba gue masuk Line Today, ya kan, nggak apa-apa gitu. Paham gak sih maksudnya? Iya. Gue paham. Gue nyokap gue kan bukan orang yang dekat sama orang tua gue ya, maksudnya orang tua gue tuh have no idea lah anaknya tuh ngapain, nyari duit gimana, apalah nggak. And then mereka mengenal konteks stand up dari stand up TV kan, kayak gini sampai akhirnya YouTube gue tersebar. Pertama kali nyokap gue tahu gue stand up di YouTube tuh dia nonton, dia dengan kepolosan aja, di share ke grup arisannya lah apa dan segala macam. Dan dia ngeliat itu, terus gue lagi berbicara tentang
bagi-bagi kondom gratis buat edukasi seks. Dan dia nggak nyangka Jok bisa dibawa sejauh itu, nangis dia. Dia nangis merasa malu kenapa anak gue kayak gini. Gitu, dia nangis karena lo ngomongin kondom dibagiin. Iya. dan gue jadi kan ya kayak semua orang kan punya perspektif sendiri-sendiri akan orang-orang ya gitu. Maksudnya termasuk orang luar ke lo gitu. Dan pada saat lo keluarin point of view asli lo gitu, lo akan ngebakar banyak orang yang tadinya punya harapan sama lo gitu ternyata. Ya itu maksudnya nyokap gue juga gitu. Abis itu gue nggak pernah cerita lagi gue stand up, gue nggak pernah cerita lagi manggung di mana karena jauh. Maksudnya the idea of comedy di dia sama apa yang gue jalanin tuh udah gapnya. Iya. Karena itu masuknya ke state moralnya dia dan state moralnya elu. Iya. Dan persoalannya adalah buat, nah gue nggak tahu ini banyak orang Indonesia juga ya, termasuk ya orang tua kita ya, orang-orang yang lama-lama gitu ngerasa bahwa point of view moral yang berseberangan sama dia itu sangat-sangat buruk gitu. Iya. Nah ini konteksnya apalagi anaknya jadi mengecewakan gitu kan maksudnya. Sedih banget ya nangis-nangis apa ini. Karena dia mikir lo orang yang buruk, bener nggak? Kayak dia nggak gitu nyangka, kan? dia nggak nyangka gitu kan? dia punya idea tentang gue yang mungkin idea itu nggak pernah evolve dan dia baru ngecek lagi anak gue tuh udah gede, point of view punya hidup sendiri dan dia kaget banget gitu. Ya udah tapi ya lama-lama ya udah bakar aja ya, maksudnya yang kecewa ya akan lewat, yang akan stay jadi ya gue sih menikmati ya kayak punya relationship ini sama yang ngikutin gue. Jadi gue ke apa dia ikut stay, dan gue berusaha berubah according to the stages dalam hidup gue. Gue tanya, ini gue penasaran nih sama lo sebetulnya. Rasanya kayak apa sih Dit? Kayak gue tuh ngeliat lo, gue tahu lo, gue ya SMA mungkin tos-tos mata doang, nggak kenal lah apa lewat-lewat dan segala macam. And then lo get your first big break gitu, buku dan segala macam. Buku iya. Tapi kan hidup lo progres ya, maksudnya hidup lo jalan, tapi lo harus cater buat orang-orang yang ngikutin gue dari awal. Dan lo harus stay di situ kan sekian lama kan. Iya. Terus dan lo bisa nahan itu sekian lama tanpa apa, lo kalau nggak ada kamera mau tahi lo semua gitu. Enggak sih. Enggak ya. Enggak. Mungkin karena gue orangnya cuek banget ya. Orangnya cuek banget ya. Gue orangnya cuek banget. Gue nggak peduli orang ngomong apa. Terus gue sebenarnya pola pikir memang ini juga secara taktis. Bukan maksudnya secara komersial gitu. Maksudnya gue tahu gue mau bikin apa, cara gue ngebedakinnya gimana, gue tahu ngebungkusnya kayak gimana, dan tetap gue tetap ngerasa happy gitu ketika gue deliver produknya gitu. Nggak necessary gue ngerasa ini apa ya, kayak gue membohongi diri gue apa segala macam gitu. Yang kurang memang kepuasan gitu. Makin lama makin tidak puas. Ketika gue pertama bikin buku Kambing Jantan, itu kan state of mental gue kan ya umur berapa, 19-20 gitu kan. Gue bikin itu, orang ketawa adalah bentuk apresiasi buat gue, ya gue happy gitu. Iya betul. Gue stand up, orang ketawa, gue happy gitu. Tapi gue memang sering berada di persimpangan di mana gue mikir, ini gue bikin untuk orang happy atau diri gue happy. Dan kadang-kadang gue belain orang lain gitu. Sehingga lama-lama gue merasa terdistorsi itu gitu. Apakah ini yang bikin orang happy atau gue happy? Dan sekian banyak video, sekian banyak orang yang berlomba-lomba ngasih lihat subscriber gede, view gede, semakin gue nggak happy sama apa yang gue bikin. Ngerti gak maksudnya? Itu artifisial banget sekarang gitu loh. Maksudnya entertainment lo ukur dari berapa yang nonton, berapa yang subscribe gitu. Dan gue kan nomor 1 subscriber paling gede di Indonesia tuh lama banget, udah 5-6 tahun kan, sampai akhirnya Ricis ngelewatin gue, Atta ngelewatin gue dan lain-lain gitu. Gue gak kebayang sih punya kepikiran itu bahwa maksudnya? Nggak, berarti kan lo one day, lo suatu hari ada kepikiran kayak aduh bentar lagi Atta nyusul gue gimana? Nggak ya? Oke, yaudah cuek aja. Iya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ketika Ricis datang ke rumah gue, terus gue bilang nih kayaknya kamu akan nyusul aku ya, jadi semua unsubscribe Ricis ya, gue bilang di kamera kayak gitu. Cuman ya bercanda antara gue sama Ricis. Atta datang ke rumah gue, terus dia bilang kayak gini, inget bang, itu ada di videonya dia kalau misalnya digerebek rumah kan. Dia bilang, inget bang, kadang di atas kadang di bawah gitu. Terus feeling gue kayak
Nih anak ya udah punya feeling mau ngelewatin gue gitu. Dan memang benar dia ngelewatin gue. Terus abis itu kita collab lagi di rumah gue ngobrol kayak gini. Terus gue bilang, iya lo datang ke rumah gue waktu itu masih mungkin setengahnya gue subscriber. Terus ngelewatin dan gak ada masalah juga gitu. Dan ini akan jadi achievement tertinggi gue kayak di dunia entertainment ini. Untuk pertama kalinya gue dapat wave pool audience baru yang exposure gue paling tinggi kayak di sini nih. No, but having said that, maksudnya mungkin lo ini apa? Ini menyelamatkan gue dari kerja keras 5 tahun. Mungkin gue belum pernah achieve di sini. Ya coba kan nggak tahu apa pendengar atau penonton gue itu sefrekuensi sama pendengar atau penonton lo sih gitu ya. Nggak tahu itu nggak ada itu. Gue I'm just joking around aja. Iya. Karena lo tahu kan itu pasti di otak orang yang kayak diajak collab sama yang subscribernya lebih tinggi nih kesempatan tuh to absorb as many as you can bla bla bla. Tapi YouTuber tuh sekarang gitu. YouTuber tuh kayak ini baru duduk nih ngobrol ketemu di mana gitu. Bikin video yuk gitu. Karena tahu subscribernya sama-sama gede atau apa segala macam gitu. Jadi langsung nyari-nyari sendiri gitu. Gua tuh tahu itu going on, makanya gua pengen reach out ke lo aja. Apa gua jadi salah satu orang yang gak dia tega sebutin dia baik depan gue ya. Gue akan jadi grup itu gak ya kalau gua nanya ini ke lo gitu. Gue jadi lahan diri kayak, karena gue yakin lo pasti kalau digituin kayak ya lo akan manis kan di depan. Lo di hati lo punya yang lain. Dan gue gak mau jadi orang itu gitu. Gue pengen ketemu lo jujur, honest, duduk gitu loh. Iya benar. Gue dari tadi kayak aduh kapan nih ketemu orang ini. Apakah gue harus nyampe a certain level of recognition baru dia manggil gue dan segala macam. Enggak sih, cuman gue itu nggak apa namanya nggak punya ke apa ya namanya, nggak punya hal-hal yang buruk-buruk soal orang kalau gue. Really? Iya, gue rasa kenapa gue bisa. Terus nggak puas itu apa? Diri gue sendiri gitu. Ketika gue berkutat di view, subscribe apa segala macam, gue jadi ngikut gitu loh. Jadi gue mencoba mencari konten-konten yang anjir, ini banyak, ini apa, dan semua kreator rata-rata terjebak di situ gitu. Terjebak di jumlahnya banyak, penontonnya banyak. Kadang-kadang yang penontonnya kecil bilang saya subscriber yang tumbuh sekian per hari gitu. Nah, orang yang subscribernya kecil ngomongnya, tapi view gue lebih banyak dari orang yang subscriber sekian. Jadi mereka selalu mencari angka untuk dipamerkan gitu loh. Dan gue ada di situ, gue ada melihat itu semua. Lucu banget. Gue ketemu YouTuber manapun ya duduk bareng, dia di sebelah gue, dia bilang gitu, itu Atta kok bisa gede banget ya? Subscribernya apa beli ya? Selalu nanya kayak gitu. Dan gue selalu yakin itu gak beli. Maksudnya ya gue gak tahu ya. Tapi untuk beli sampai 10 juta sih pasti gak mungkin gitu. Dan gue ngomong langsung ke Atta gitu. Maksud gue adalah, kok kita terjebak di situ gitu. Nah gue sebagai orang yang paling komersil dan industrial akhirnya sampai tahap terganggu loh sama itu semua gitu. Bener-bener menurut gue ganggu banget gitu. Masa iya ya? Mungkin buat gue lebih gampang karena tadi gue memulai kerjaan menulis tuh di advertising. So gue pokoknya tahun ketiga, mungkin tahun ketiga gitu stand up. Gue udah mikir kayak ya kalau gue cuma ngikut apa yang diminta, ya gue ngelakuin itu day to day gitu. Menulis sesuai permintaan tuh gue tiap hari kayak gitu. Ngapain kalau gue bikin dunia ini sama yang kemarin gitu, buat apa? Jadi buat gue lebih gampang. Iya. Dan gue ngerasa kayak misalnya kayak karakter orang kayak lo ya, maksudnya yang idealis, yang bebas apa segala macam. Untuk tiba-tiba klien datang terus minta ngubah, tapi lo tahu itu sebagai sebuah kebodohan. Pasti kesel juga kan? Lo sering gitu gak sih? Kayak klien datang nih. Iya, bego banget sih orang gitu. Iya, terus lo dalam hati kayak kok larinya ke sini sih kopi lo gitu. Ini pasti ini bego banget deh lo gitu. Pernah gitu gak sih? Iya pastilah awal-awal apalagi awal-awal gue tuh awal-awal kayak 21 gitu, gue tuh ngerasa gue paling pinter sedunia. Gue bener-bener semua orang tuh blow on. Iya. Semua tuh katro, gue paling ngerti bla bla. Bedanya gue sekarang berani mengakui itu aja gitu. Gue tetap ngerasa semua orang lain blow on gitu. Jadi gue apalagi lo dapet piala ya pariwara itu. Citra pariwara apa? Nggak penting ya maksudnya.
Iya, cuma itu sebuah pengakuan kan. Nggak, tapi itu dia yang kayak lu bilang terjebak dan segala macam kan, kayak lu menjadi pembicara terus lu di present dan apa. Gue tuh selalu kayak berusaha, kan gue nggak betah ya dipuji tuh kan gak enak ya kayak. Iya. Kecil-kecil jarang dipeluk bapaknya nih gini. Lu gak terbiasa dengan ada yang gak selesai ya? Kehangatan tuh gak biasa. Kalau lo jadi pembicara awalnya podcast paling banyak pendengar gitu, gue kayak se-Indonesia, gak usah ngomong se-Indonesia lah, maksudnya sama penggemar Via Valen pasti lebih banyak penggemar Via Valen. Jadi ini tuh it's nothing, gue pasti berusaha tarik. Dan lucunya moderator TMC-nya pasti ngerasa dia pasti seneng banget nih gitu kan. Dia sementara lo di pojok udah apaan sih? Lu bisa biasa aja gak sih gitu. Gue pernah langsung lama-lama gue membuat itu langsung aja gue bikin jokes sekalian. Jadi gue menikmati tuh MC yang awkward, penyelenggara event yang panik, kenapa dia ngomong gini? Gue pernah lihat satu stand up lo di advertising agency. Oke. Terus iya, dan itu sakit hati. Oh ya, gue inget. Iya kan? Terus tapi yang ketawa dikit banget, ya kan? Terus lo kayak bingung gitu kan? Itu satu gue ngelihat. Terus yang kedua, lu pernah cerita atau siapa yang cerita? Gue lupa karena anak stand up comedy kan kalau cerita kemana-mana nih. Lu juga di advertising agency, gue nggak tahu nih tempatnya sama atau tidak ya, karena gue nggak lihat videonya. Itu lu ngomong soal kenapa sih orang-orang di agency itu ngomongnya pakai bahasa Inggris? Oh iya. Padahal ngomongnya sama-sama orang Indonesia. Terus ada salah satu iya. karyawan berantem, karyawan agency yang di sana marah-marah ke lo. Marah-marah ke gue, dia nggak suka. Itu acaranya sama yang gue lihat ini. Beda. Oh, beda. Yang lo lihat itu, gue actually masih inget tuh. Yang lo lihat itu kayak di rooftop lagi party atau di mana gitu ya? Enggak ya? Nggak tahu. Kayak orang-orang serius gitu sih nonton. Lo ada kayak di depan di. Ada Panji, ada Enggak ada. Oh, beda berarti. Yang komennya itu adalah ini Adri pakai materi andalannya dia loh, tapi kok orang nggak gitu. Oh, itu beda. Itu acara kayak gue diundang about saving the ocean or apa. Oh gitu. Iya, itu benar. Itu iya. Itu. Dan gue udah terbiasa kayak ini tuh lucu banget loh, lo kenapa ya nggak mau ketawa gitu. Jadi memperolok diri gue aja gitu. Iya. Tapi karena gue I think have so much confidence dalam materi gue gitu ya. Jadi kalau orang gak ketawa, terus gue suka kayak ini bagus loh, kenapa lo gak mau ketawa? Iya, gue nonton tuh. Dan memang sebenarnya bagus, maksudnya itu proven kan? Itu proven. Materi yang proven di mana-mana. Dan mereka sebetulnya maksudnya mereka ketawa kok. Kalau itu bener-bener bom, gue gak akan sepede itu. Oke. Itu kan kayak lu tahu gue sering kayak gitu kayak lu tahu orangnya ngedengerin dan dia mau ketawa, lu cuma perlu push sedikit lagi biar dia gede gitu kayak. Iya. Gue banyak materi misalnya ngomongin orang, misalnya gue ngomongin Ahok ini tuh semua agak anjing kok ngejok apalagi beneran sih, gue pasti akan bilang kayak lo kenapa sih nggak mau ketawa, kayak ada Ahok di sini aja, and then gitu loh, lo akan push. Nah kejadiannya sama yang itu. Nah kalau yang di bahasa Inggris itu jadi ceritanya di agency diundang Panji kalau nggak salah diundang untuk bicara kayak confidence in presentation or apalah kayak gitu-gitu. Gua, Rian sama Panji ngobrol-ngobrol, terus karena gue bekasnya agency, terus gue sebetulnya dia yang bikin dia marah kayaknya nih ya. Gue ngebuka joke dengan gini, gue dulu kerja di advertising tapi udah nggak lagi, karena gue decide gue pengen jadi happy aja. Terus ada yang bisa menertawakan dirinya, dia akan tertawa. Yang tersinggung akan gue happy gitu dong kan. Iya. Terus semakin gue ngomong apa dia semakin gak suka. And then gue cerita tentang bahwa dan gue capek gitu kayak harus nyenengin bule-bule, ngapain sih gitu. Dia satu bule di ruangan terus kita jadi harus ngomong bahasa Inggris. Iya. Kenapa nggak bulenya aja belajar bahasa Indonesia gitu? Sampai akhirnya orang itu teriak, enggak, that's not true. Dia jawab bahasa Inggris juga padahal dia orang Indonesia. Iya, gue tahu lagi orangnya siapa. Gue tahu. terus. Dan kita banter bolak-balik sampai kayak. Lo bantering gitu? Bantering sampai harus gue shutdown soalnya dia udah nggak bisa. Kalau nggak ke kontrol kan. Aneh banget sih. Berarti dia marahnya bener dong. Sebetulnya gue kalau gue nggak tahan, gue nggak ingat ada Rian dan Panji perform abis gue bisa gue skak abis tuh. Tapi kan gue I will ruin the whole show kan. Iya. Gue akhirnya cuma bilang gini,
kita boleh berhenti nggak gitu? Kita ngapain sih debat di sini? Gue cuma gue nih yang pakai mikrofon, lu tuh nggak pakai gitu. Lagi pula kalau lu nggak suka, gue tetap dibayar dan pulang lo. Jadi dan lu masih di sini dan lembur, gue bilang gitu. Baru berhenti dan semua orang tepuk tangan. Ternyata emang dia nggak gitu disukain di kantornya. Ya, menurut lo orang yang kayak gitu gak kebayang sama coworkernya kayak gimana dong? Gue di belakang itu gue udah gak enak, panitia masuk, gue bilang sorry, gue bilang gini, nggak apa-apa mas, akhirnya ada yang berani ngomong gitu ke dia gitu, ya lucu banget. Cuman gini ya, maksudnya ya lu kan komedian gitu kan, ya itu kegelisahan lo dan itu benar, it's true kan, itu benar gitu ya, lo ngomongin tuh benar. Lu juga bekas advertising agency, ya udahlah, maksud gue dia tuh dulu one of you lah gitu yang ada di atas panggung itu. Ya udahlah, kita tertawain aja. Kenapa sih? Kenapa lu harus bersikap itu sebagai sangat hal yang personal dan nggak semua mindsetnya gitu memang dia ternyata. Gue bukan mau ngatain, tapi banyak banget bahwa semua dalam mindset, semua entertainer lah. You're a clown gitu. You're a clown, gue expect bayar lo. I like to be entertained. I don't wanna lu mengusik keresahan gue dan gue, jadi nggak semua orang mau buka pintu itu ternyata. Iya. Cuma problem ya berkomedi di sini, lu punya dua spektrum nih. Yang satu orang-orang yang ya gue nggak mau bilang bodoh ya, cuman maksudnya ya mungkin tidak teredukasi sebaik si orang agensi yang pasti posisinya juga udah gede ini gitu. Maksudnya secara level edukasi berbahasa Inggris kan beda kan. Satu yang mungkin yang di bawah, satu yang di atas. Tapi dua-duanya bisa tersinggung untuk dua hal yang berbeda gitu, tanpa harus mikir kenapa gue nggak dengerin dan menertawakan diri gue aja ya dalam konteks si komedian ini. Gitu. Dan makin pintar menurut gue makin sulit. Kalau menurut gue ya. Kenapa tuh? Karena gue pun kayak gitu. Maksudnya gue ngerasa ya, enggak, dalam ruangan gue biasa yang paling pinter kok. Kenapa ada yang lagi lebih pinter daripada gue gitu loh. Terus ngata-ngatain habit gue gitu. Habit gue, terus yang lain setuju gitu. Dan enggak gitu loh. Pasti kan tarik-tarikan spotlight gitu. Itu kalau yang misalnya kalau bilang uneducated, tapi itu tuh cuma kurang referensi aja. Cuma lu kalau di-push dan diajak berbicara, terus diajak egonya keluar tuh pasti keluar juga gitu. Dianya maksudnya? Kalau yang lu bilang tadi, ya mungkin yang di bawahnya si agensi inilah gitu. Kalau makin pintar makin susah men, makin kayak siapa lo lebih pintar daripada gue. Iya. Gue expect datang ke acara ini dan garing, gue akan kayak nggak lucu ya. Gue expect itu dan dia kayak iya bener loh. Lucu lagi, sialan gitu. Bener loh, banyak orang yang apa namanya, yang mungkin agak semak ya, mungkin karena dia tahu dia pinter ya. Komedian masuk dia udah begini kan. Iya. Mau ngomong apa sih gitu. Emang lu bisa bikin gue ketawa gitu. Iya. Ya lu susah kan kalau lu di environment di mana semua orang memuja lu gitu. Iya bener. Dan lu nggak biasa di challenge ya. Nggak biasa gitu. Iya, udah nggak biasa di ini dan apa segala macam gue. Iya. Cuma gue gue menemukan hal itu ya. Gue menemukan kedua spektrum itu di Indonesia ya. Dimana ketika misalnya bikin karya yang goblok-goblokan lah gitu. Misalnya ya gue tuh kalau di Instagram tuh kalau nge-gym suka aneh-aneh aja gitu. Terus orang-orang goblok-goblokin gue gitu. Tapi di satu spektrum yang lain, ketika gue mau bikin podcast ini pun gitu. Ada satu temen gue yang kenal gue udah lama. Dia podcaster juga, udah duluan gitu. Emang teman baik gue dari SMA gitu. Mungkin lo pernah lihat dia. Gue tahu. Mister. Gue nelfon dia, gue nanyain semuanya soal podcast kan, terutama soal perduitan itu ya. Karena gue nemu ternyata lo harus hosting kan, bayar hosting apa segala macam. Yang dia bilang enggak, lo bisa gratis di Anchor gitu apalah itu ya. Nah cuman sebelumnya pas gue nelpon, gue bilang karena gue mau bayar hosting, gue kan nyari-nyari terus nemu bahwa ternyata bikin podcast harus hosting. Gue bilang ke dia gitu. Terus kalau gue ngitung-ngitung, kalau misalnya yang populer aja nih, misalnya ada salah satu video gue yang populer tuh yang nonton 5 juta orang. Kalau 10% ini 500.000 gitu kan. Ya gue bukannya mau sombong, gue bilang, maksud gue tapi gue mau bikin benchmarknya. Kalau misalnya rame acaranya, ya paling nggak kan ada 500.000 kali dengar atau download. Jadi gue harus siapin duitnya, maksud gue gitu ke dia gitu. Oh iya, lo cari hostingnya dulu, udah nemu belum? Dia bilang udah. Gue cerita ke dia dan gue udah email ke orang hostingnya, bule gitu. Jadi perusahaan hosting dia punya paket-paket, terus 20.000 download, paket paling tingginya dia 20.000 download atau listening lah gitu, 20.000 download. Terus gue email,
kalau misalnya lebih gimana? Gue bilang gitu, ada paket lain nggak? Gue bilang. Terus gue bilang, terus dia nanya, emang bakal segede apa? Dia bilang. Terus gue bilang, gue seneng nih. Ada dua dunia yang gak kenal. Iya, bule gitu. Namanya Sharon lagi gue inget banget. Terus, hi Sharon, bla 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 segala macam. Iya, soalnya gue kayaknya sih batas atas gue mau 500.000. Terus dia bilang, dia kayak yang sinis emang banget kami. Apalagi nama gue Raditya Dika kan. Orang Asia dari negara dunia ketiga mana lu gitu kan. Terus dia bilang, oh wow, yang sarkastik gitu. Lo kalau 20.000 itu seharusnya no problem dong. Di atas 20.000 seharusnya lo happy, tanda senyum gitu pakai emoticon ya kan. Jarang sekali ada orang yang merasa itu adalah masalah. Kenapa gue jadi dimarahin kan? Jadi lu bacanya text base. Iya, teks. Bukan telepon, bukan ada suara. Bukan. Menurut gue lucu juga lu berasumsi dia sarkastik ke lu gitu. Maksudnya buktinya apa dia sarkastik? Emoticonnya. Emoticon itu. Gue selalu menduga Raditya Dika yang asli itu lain emang. Lu always think worst of people, gue tahu, tapi lu nggak punya muka buat itu aja sebetulnya. Enggak. Iya sih. Maksudnya gue tidak berasumsi buruk juga ke dia gitu. Maksudnya kelakuannya dia itu menurut gue ganggu gitu maksudnya. Untuk lu gak meledak-ledak ya kayak lu enggak, cuma lu bukan tipe ya don't you know who I am. Tahun 2002 sampai ini gue tuh subscriber paling tinggi. Sebelum ada Atta Halilintar. Sebelum rambut dia dicat ya. Ya cuma maksud gue ya gimana ya, maksud gue kayak ya kan gue jadi dalam situasi yang dimana masa gue harus buktiin kalau gue terkenal. Lucu banget. Kan gak mungkin juga. Terus gue lampirkan ini screenshot Wikipedia. Wikipedia gue. Terus ini adalah apa segala macam gitu kan. Maksud gue kayak ya kan gak gitu juga kan. Terus dia kayak ada senyumnya. Terus yang you can always monetize, yang gitu-gitu. Dia bilang kenapa itu jadi masalah, yang gitu-gitu. Terus yang gue nanya terus tapi bisa nggak? Gue bilang gitu kan. Ya udah bisa nggak nih kalau mau 500.000 dan gue butuh hitungan. Karena kan gue butuh ngitung banget nih. Gue bikin podcast ini kalau gue tekor kan sedih juga gue gitu. Karena kalau hitungan gue itu bisa mungkin 30 sampai 40 juta buat hosting doang. Itu rata-rata sama. Oke. Ya gue nggak mau nyebut hostingnya ya. Cuman kan ada beberapa yang 3 tuh kalau kita Google tuh. Ada 3 hostingan. Terus salah satunya ya itu yang bisa email, customer service dan lain-lain gitu kan. Tapi rata-rata sama. Rata-rata hitungannya segitu gitu. Terus akhirnya dia bilang kayak gini, udah lo coba aja 2 minggu gratis. Dia bilang gitu, trial sama kita segala macam. Terus akhirnya, nah ini gue nelpon sama, sebenarnya cerita bukan itu sih. Coba gue telepon sama Mister dan dia bilang gini ke gue. Oke, podcast itu bisa gratis pakai Anchor gitu. Ya. Oke, dan selesai tuh masalah hosting gue gratis. Tapi dia ngomong kayak gini, dia bilang, gue itu pengen lihat lu pinter, dia bilang. Jadi setelah lu bikin buku apa segala macam itu, lu bikin podcast ngobrol sama orang, gue pengen ngelihat lu pinter, lu nunjukin siapa diri lu kalau lu punya kemampuan untuk ngomong yang pinter-pinter. Gue jadi kayak pertama berarti mungkin lu akrab sama Sharon ya gitu. Sama-sama nyindir gue. Cuma terus gue bilang Mister, gue iya aja sih ke dia ya kayak oh iya. Cuma maksudnya gue ngelihat ada balik lagi soal spektrum ya. Gue ngelihat ada di satu sisi orang yang ya misalnya orangnya pinter kan, dia IQ-nya jauh di atas gue, maksudnya secara kecerdasan dari SMA dia memang pinter gitu. Cuman gue ngelihat ada spektrum di mana orang itu ngerasa intelektualitas itu harus diperlihatkan gitu. Nah itu bukan salah dia juga gitu. Cuman paham gak sih keresahan gue gitu. Maksudnya gue ngerasa kayak ya mungkin orang itu juga, gue gak tahu ya lu seberapa deket. Maksudnya mungkin dia dalam kacamata ngeliat lu waktu SMA mungkin. And then dan dia udah gak sadar SMA tuh 16 tahun yang lalu gitu. Mungkin ya. Dan dia cuma dapat Raditya Dika yang blow on-nya misalnya, dan dia kayak men kita tuh dulu deket kali, lu tuh pinter dong, kasih tau dong orang-orang pinter. tapi menurut gue jadinya ada satu yang ngerasa view itu harus gede, entertainment gitu, semua by design. Bahkan nih sampai
ada satu orang ya yang dia YouTuber ya bikin prank. Gue nonton trending dan gue into banget sama prank itu. Dalam artian gila seru banget gitu. Terus gue ketemu orangnya, terus gue nanya, kemarin gue baru nonton tuh pranknya gitu. Gila kok bisa ya, seru banget gue lihat di trending gitu. Settingan dia bilang. Gubrak gitu kan antara dia dan YouTuber lain gitu. Buat gue ya udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Gue tidak akan benci dia, gue tidak berpikiran buruk soal dia. Tapi buat gue lo punya satu sisi orang yang apapun demi view gitu. Ya nggak salah juga gitu maksudnya. Apapun demi view. Satu lagi ada, kasih lihat dong kalau pinter. Ngerti gak sih maksudnya? Dan dua-duanya ganggu buat gue gitu. Nah, oke, kalau gitu gue akan state di sini dan lu pinter banget kok gitu dia. Nggak, but I have to say it like untuk apa? Kalau ada orang yang lu kurang mendapatkan kredit, gue akan bilang itu kagak. Buat apa gitu? Buat apa gitu loh. Tapi I think people don't realize kontribusi lo kalau di dunia komedi ini udah kayak gue udah lama pengen ngomong ini, gue jadi stop dit gitu. Iya gimana nggak maksudnya malam Minggu Miko lo bikin mockumentary yang konsep wise yang gue rasa di audience sekarang lagi pun konsep itu dijual belum tentu bisa keeksekusi. Maksudnya nggak akan bisa ini, and then lu bikin film menurut gue tuh kayak anjing nih hebat ya bisa jadi film gini doang gitu. Orang tuh nggak sadar, orang tuh nggak tahu prosesnya, orang tuh cuma lihat benda akhir ya. Gue tuh makin kesini makin kayak ngerjain dan di dalam dan ngeliat konsep film, nulis dan segala macam. Lu nggak mungkin bisa 100% apa yang ada di kepala lu, pasti ada benturan dan segala macam dan orang nggak tahu aja gue rasa. Ini akan orang-orang nyari Mister nggak ya? Siapa sih tuh Mister nih? Pasti tahu. Dan Mister memang teman gue gitu. Maksudnya secara konteks ya bukan sesuatu yang maksudnya ya gue nggak sebel juga itu. Tapi buat gue bukannya mau ngasih lihat diri gue pintar juga dengan podcast gini. Gue cuman mencari ini sekarang nih istilah gue ya. Ini gue nggak tahu terlalu pretensius apa enggak ya. Cuma maksudnya gue in pursuit of honesty aja gitu sekarang. Gue pengen nyari kejujuran apa sih yang pengen gue dapetin gitu. Iya. Gue paham sih. Dan capek juga maksudnya kalau mau pintar baca buku nggak sih, maksudnya ngapain? Iya. Gue juga nggak punya dorong. Gue sempat juga tuh terjebak kayak gitu, kayak komedi tuh harus pintar, harus benar. Lama-lama kenapa nggak bisa komedi tuh kesel aja gitu. Gue sekarang mau kesel aja gitu. Iya itu bener loh. Itu ya tapi itu kan sama kayak musisi juga gitu nggak sih? Kenapa maksudnya seni in general begitu nggak sih? Maksudnya yang simple dikalahin yang kompleks akan dikalahin lagi sama yang simple. Maksudnya lu nggak bisa bilang lagu Imagine itu jelek gitu. Tapi in terms of complexity lagu itu apa? Lagu itu lagu sesuatu yang orang belajar gitar baru bisa mainin gitu. Lu nggak akan bisa mainin lagu rock atau solonya siapa dan segala macem. Dan gua rasa nggak banyak orang yang akhirnya bisa transcend bahwa appreciate of simplicity atau looking full itu as complex as yang gue juga terjebak kayak gitu, kayak anak-anak yang masih berani act out dan slapstick, dan gue appreciate banget bahwa itu tuh warna yang berbeda. Gue nggak kayak gitu karena gue nggak punya opsi di situ aja. Gue taunya format kayak gini, gue nulis kayak gini ya, ini jadinya gini. Gue bukan mau sosok. Aduh, males gue terjebak-jebak kayak gitu. Sorry. Ya tapi lo nggak ngejudge mereka juga kan? Maksudnya dalam artian? Nggak, tapi akan ada selalu orang di mana kayak ya dong yang pinter dong apa gini kayak lu kayak tahu aja gitu. Iya bener ya. Akan ada orang yang selalu yang ngerasa stand up komedinya ini lebih berbobot nih. Gua rasa temen kita bergelut dengan itu cukup lama. Untuk tentang komedi, tentang pintar dan tidak pintar dan how he is supposed to act, dan menurut gua dia tidak cukup lama untuk merasa confident bahwa apapun yang dia lakukan sebetulnya jenius. Tapi dia ditarik bahwa idealis mainstream, dan mungkin gua dulu juga orang yang salah karena gue berbeda kan, maksudnya gue bukan pengen jadi idealis kayak tadi gue bahwa gue kerja jadi copywriter tuh udah lama. Kalau gue emang cuma based on demand lagi ya gue di situ aja, ngapain apa bedanya sama di sini? I need something else, dan itu kayaknya narik orang, mungkin salah satunya dan ngerasa
kok jadi kayak gini sih, ngapain dan segala macam, dan dia nggak siap dengan ledakan wave of fame yang iya benar-benar. Kalau gue ngelihat dia itu sepertinya muncul jenius, dikasih label pinter apa segala macam, sehingga jadi takut menurut gue. Takut tidak jenius, dilihat orang maksudnya. Gitu. Dan gue rasa lu gak peduli kalau lu ya. Gue mah bodoh amat. Iya makanya. meskipun makin sebel karena ini orang-orang ngapain sih ngomong-ngomong gini. Kayak. Iya. Cuma maksudnya itu kutukannya sih menurut gue. Ketika lu berusaha untuk memuaskan apa yang orang lain ingin dari lu gitu, jatuhnya lu jadi takut gitu. Takut tidak puas orang-orang. Iya, gue nggak pernah punya. Ya gue, tapi gini, tapi on the other side ya, kenapa akhirnya gue juga memulai podcast dan berusaha melebarkan stand up gue, karena gue itu kepikiran udah kayak kan 2011, sekarang 19, 8 tahun ya, tahun-tahun 6 ke 7 itu gue tuh mikir kayak kalau gue mati hari ini, gue rela nggak ya stand up gue cuma segini yang denger? Jawabannya enggak. Okay. Gue truly believe bahwa nggak ada seni yang nggak ingin dirayakan. So betul. Semua orang pengen clap for it. So tapi caranya bukan the other way around, bahwa yang tadi terjebak dengan statistik, numbers dan segala. Gimana caranya dari sini gue bisa ngebongkar gitu, atau yang udah dapet di sana mulai ngeluarin aslinya kayak apa ya, udah ngebakar yang nggak pengen ngikutin lo. Gue jadi ya komersialisasi dan apa segala macam itu nggak segitu jeleknya aja once lo confidence lo tahu mau ngapain gitu. Iya. Lo jadi dengerin gue gini sih, gue nggak apa-apa, bener. Karena emang kemarin pun juga ya, ini gue nanti minta izin sama orang ya, boleh nggak ya gue ceritain ya. Cuman ada satu kreator dari Jember namanya TP, dia nelpon gue ngobrol sampai 1 jam lebih lah, gue di mobil, dia nelpon gue dan dia bilang. Dan lo berapa menit udah pengen, aduh ini orang nggak nutup Kalau bantuin kreator, gue pengen, nggak tahu kenapa. Dia sampai nanya loh. Kenapa sih Mas Radit nggak apa-apa kalau teleponnya? Dia nanya gue tuh udah gue udah kenal dia kan udah lumayan lama ya, setahun 2 tahun. Dia orang Jember, jadi gue tuh dia lagi live main Point Blank ya, Point Blank. Terus gue malam-malam aja random gue ngeliat, seru ya orang live streaming. Terus gue komen, lucu juga ngeliat orang live streaming gitu, rame. Dia YouTuber di sana di daerah gitu kan, rame banget apa segala macem. Gue nggak tahu ceritanya gimana, tapi kita kontak-kontakan jadinya, gue lupa. Terus dia sempat nelpon minta saran gue untuk web series, karena gue pernah bikin malam minggu dia mau bikin gitu. Terus gue kasih nomor gue, udah telepon gue aja, nelpon. Terus ya gue bantuin. Kemarin pun juga kayak gitu, dia mau cerita gitu soal ininya dia, soal pergulatan batinnya dia. Dan persis sama kayak gitu. Itu selalu soal komersial atau idealis kan. Dia mikir gue kalau ngelakuin apa yang gue pengen tapi nggak ada duitnya, tapi kalau gue ngejar duitnya gue nggak happy gitu, maksudnya nggak puas gitu. Selalu kayak gitu. Iya, gue mulai kayak karena ngeliat musik dan ngeliat apa, sama di advertising juga ternyata gitu, maksudnya lu bikin iklan yang punya marketing value yang tinggi atau lu dapat recognition dari industrinya, it's the same thing, dan kayak gitu selalu pertarungannya. Tapi yang paling gue takutin ya dari diri gue adalah kalau lagi hangout dan mulai di-appreciate sama yang idealis, dan isinya cuma bisa kayak, ya itu sih laku tapi katro lah, gue sih mendingan gini. And then it becomes a conversation of loser. Itu banget sih. Lu intelektual semua tapi lu loser semua gitu, kayak Iya. Gak punya achievement apa-apa gitu. Bener. Lu ngapain ngegerutu kayak gini gitu. Bener. Itu bener banget. Kalau gue ya, gue ngerasa apa yang gue keluarin sekarang ini, semua yang gue tulis, gue taruh di sosial media dan lain-lain, adalah produk dari kesalahan-kesalahan yang pernah gue bikin ketika gue salah nge-tweet, ketika gue salah ngomong, ketika gue salah bikin joke, dan orang-orang rame merundung gue gitu. Maksudnya gue pernah punya masa-masa itu juga gitu. Kayak teman-teman kita yang ngomong dikit dibully apa segala macam, dan jadi event lah gitu buat orang-orang untuk
iniin dia gitu, untuk persekusi dia di online gitu. Gue pernah ngalamin, cuman bedanya saat itu dikit, belum ada lambe turah, belum ada Line Today, jadi relatively nggak nempel sama gue gitu. Tapi gara-gara itu gue jadi super duper conscious banget sama apa yang gue tulis gitu loh. Nih contoh ya, gue sama Ari Lasso kemarin bikin konten paranormal experience. Dia cerita soal SDSB. SDSB itu apa? Sumbangan dana berhadiah. Ya itu salah satunya. Itu gue juga mikir tuh. Ini di sensor nggak gitu. Itu aja gue udah mikir. Karena itu kan konteksnya judi gitu. Tapi akhirnya ya udahlah. Sepertinya tidak akan ganggu-ganggu banget gitu. Maksudnya apa sih mau dicari kalau ngomong SDSB doang gitu. Oke. Terus masuk ke soal dia digerayangin sama kuntilanak gitu. Waktu lagi ngobrol itu sampai kita ngobrol gitu. Nanti judulnya apa nih? Wah, ini kalau judulnya diperkosa kuntilanak pasti bagus. Karena memang betul dia diperkosa kuntilanak. Memang betul kejadiannya begitu. Emang bener gitu. Itu aja gue ketika udah di-upload dan tinggal di public ya. Maksudnya masih di private. Gue tuh mikir banget. Judulnya diperkosa kuntilanak atau digerayangi gitu. Padahal tidak digerayangi gitu. Nggak cuma digerayangi maksudnya. Ngerti gak sih maksud gue? Ngerti. Karena gue nggak bisa mikir apa yang terjadi. Orang baca soal diperkosa kuntilanak, pikiran gue udah langsung yang gimana kalau ada korban perkosaan yang traumatik sama ini, tapi gue jadikan judul supaya orang nonton apa segala macem gitu loh, maksudnya ngerti kan? Belum lagi Ari Lasso yang keagungannya segini kok tiba-tiba diperkosa kuntilanak. Dan pasti orang mikir gue yang bikin judul kan untuk biar bombastis gitu maksud gue. Padahal kita ngobrolnya diskusinya sama-sama gitu. Itu dia kenapa gue sebetulnya waktu ide podcast keluar juga pun gue karena menahan kayak gue mau ngomong tapi gue nggak mau kecantol kalau di YouTube kayak anak-anak udah mulai kena yang aneh-aneh tuh kayak gue ngumpet aja deh di audio dan memulai cultnya sendiri gitu dan lebih bebas dan gue banyak banget kayak judul episode tuh gue tulis tanggal doang. Jadi gue lihat itu cuma description di bawah dan segala macam itu banyak banget dan gue sering ngomong kayak ini gue akan ngomong kayak gini tapi lu jangan ada yang komen ya, jangan komen dan jangan dibikin rame gini dan gue sih seneng, maksudnya gue ada cult itu gue seneng banget meskipun ya kayak tadi juga gue kayak kalau gue mati sekarang gue nggak rela sih cuma segini, gue pengen lebih gede gitu. Iya. Maksudnya itu pergulatan lo juga gitu. Pergulatan gue juga bahwa by the end of the day kan lu entertainer ya, maksudnya lu pengen ngibur orang. Kalau lu cuma bikin orang-orang yang udah nganggep lu lucu ketawa apa tumbuhnya? Apa tumbuhnya? Ya misalnya lu nggak grow dong gitu. Buat gue yang paling menyenangkan ya kalau stand up, terutama setelah spesial ini kedua, lu ngelihat satu ruangan itu bukan ketawa pecah. Buat gue yang paling nyenengin. Buat gue ketawa paling nyenengin tuh lihat ruangan ada yang ketawa. Gue gak percaya dia ngomong gitu. Ada yang kayak anjing gue mesti ketawa apa enggak ya. Itu gue seneng banget lihat di ruangan ada itu. Iya. And then gue bisa kayak enggak sini deh. Gue bilang ini sini lucu banget gitu kayak itu yang lebih menyenangkan buat gue. Kayak biasa lu tahu kan kayak kita tahu garisnya nggak boleh lewatin mana dan kita coba sengaja dorong garis. Itu sih menyenangkan meskipun damage-nya gimana cara mengkontennya gitu ya. Gue bantuin anak-anak MLI gitu sih puas banget ya, kayak aduh susah banget maksudnya effortnya tuh susah banget dan udah sampai di tahap mengerikan juga, tapi gue happy karena apalagi Muslim Coki tuh dia now they are the face of free speech loh, suka nggak suka gitu. Meskipun di otaknya mereka kita nggak mau kok jadi ikon ini gitu, tiba-tiba diajak ngobrol sama Sujiwo Tejo lah dan apa. Cuman masalahnya ya Dri, kalau menurut gue ya, kita ngomong sebebas apapun as a comedian. Di atas panggung keresahan kayak gimana pun dan kita bisa bilang bahwa ini adalah free speech ya. Cuman undang-undangnya nggak bilang lo boleh. Maksudnya memang we're doing something illegal. Maksudnya ini times that sangat menarik. Dan buat gue ketika gue pengen ikutan nyebur dan bisa seberani teman-teman yang lain gitu untuk menyuarakan itu di publik gitu ya, yang kita nggak pernah tahu orang bisa ngerekam atau ngapain gitu. Itu mengerikan buat gue karena
ini gue bisa kena pidana gitu. Iya betul. Ada undang-undang yang tidak memperbolehkan itu. Salah satunya ada banyak ya, ada beberapa. Tapi salah satunya adalah soal pencemaran nama baik. Iya. Itu kan lo bisa ngomong siapapun dengan konteks apapun dan dia merasa tercemarkan, dia ngelaporin lu gitu. Padahal kita kan sumbernya dari sana gitu. Ngerti gak sih maksudnya itu kan gimana ya menurut gue? Ini negara yang buruk buat komedian sih. Menurut gue tapi gini, tapi kan ini sangat baru ya maksudnya. Kalau lu ngomongin sejarahnya US gitu, I think we're in the era of Lenny Bruce. Maksudnya Lenny Bruce stand up dan besoknya ditangkap dia berapa bulan dikeluarin, dia stand up bacain surat tuntutannya dan betapa konyolnya ini gitu. Dan kita memang lagi ada di era itu. Maksudnya gak cuma tentang komedi, maksudnya film pun banyak. Jadi kayak orang aja di film belum terbiasa gitu. Maksudnya ya lu tetek sapi aja disensor gitu. Maksudnya how do you expect diterima? Kita juga nggak boleh menjadi ignoran. Kenapa itu jadi menyinggung semua orang? Ya menyinggung semua orang gimana gitu. Kita we're very backwards dan tapi ya gue seneng chaosnya, gimana cara berhati-hatinya. Gue pun kalau kena pakai pencemaran nama baik sih gue banyak sih. Iya, gue juga udah entah berapa orang yang yang gue bawa di stand up juga gitu. Maksudnya itu pun gue gitu ya. Maksudnya yang sangat-sangat main aman gitu maksudnya. Tapi gimana teman-teman yang lain tuh kalau ada yang iseng kan pasti. Iya, tapi gue rasa nggak mungkin ya kayak lu dengan era digital itu nggak mungkin dilakukan lagi. I think zamannya udah berbeda. Tinggal ya masalah siapa yang apes dan nggak apes aja nih gitu. Soalnya gini, kayak misalnya nih ya, MLI bikin acara, ya kan. Terus waktu itu gue datang dan gue sangat khawatir banget. Terus Coki bilang, mau ini nggak mau sekalian stand up nggak gitu? Udah deh sekalian gitu. Terus ternyata itu direkam dari kameranya MLI. Terus si Coki bilang, ini gue sensor. Oh ya udah nggak apa-apa, sensor aja asal aman ya gitu, aman dia bilang gitu. Dan ternyata filenya hilang, dicuri ya dari mobilnya Patrick kan kalau nggak salah. Itu gue was-wasnya sampai hari ini loh. Kalau ada yang menemukan rekaman itu ya. Iya, dan itu gue aja was-was. Tapi gue tahu Ari Kriting ngomong apa, gue tahu Muslim ngomong apa, gue tahu lo ngomong apa. Itu kan lebih hancur lagi yang diomongin yang ada di dalam file itu gitu. Itu aja gue was-wasnya setengah mati. Tapi Ari Kriting gue dan Muslim nggak punya sebanyak benda untuk kehilangan daripada lo. Iya sih. Gue wajar lo ya khawatir. Iya. Nah, lalu kalian bikin acara. Di mana adek gue nonton. Ya. Gue tadinya mau ikutan juga, cuman waktu itu kita lagi syuting, jadi telat gitu. Nah, adek gue nonton sama pacarnya di situ, sama temennya dia. Terus dia cerita ke gue, ini parah banget sih bang. Ini kalau orang tahu orang ini segala macam bawa materinya begini. Ini bisa parah banget, dia bilang kayak gitu. Oke, tapi gimana caranya supaya mereka memastikan diri mereka aman gitu kan? Jadi kita masuk, handphone disegel kan, pakai plastik yang hanya bisa digunting kalau mau dikeluarin gitu. Nah, setelah itu gue mikir, wah ini MLI pinter banget nih. Temuin cara yang brilian nih menurut gue, wah pinter banget. Lalu gue nonton, ini sebenarnya berita lama, cuman gue taunya setelah gue tahu MLI masukin HP itu. Ada komedian, siapa ya, gue lupa ya, Tracy Morgan. Oke. Dia stand up, duduk gitu, ngomongin soal gay. Dia bilang kalau anak gua gay, ini kata Tracy Morgan, kalau anak gua gay, gua pasti akan tusuk dia. Dia bilang karena konteksnya dia nggak rela gitu. Iya. Itu handphone udah disuruh dimatiin kan. Cuman satu orang yang ada di teater itu keluar dari sana, pulang dan nulis. Oh iya benar. Dan orang menganggap itu adalah kebenaran, memang yang terjadi kayak gitu. Nah, pertaruhan MLI menurut gue itu sebesar itu. Gimana pun caranya bisa keluar kan yang kayak gitu-gitu kan. Nah, lo ngejagainnya gimana? Gak bisa. Gak bisa men dijagain. Gak bisa kayak misalnya cerita. Gimana?
Lu kalau dengar main ke kantor dan mendengar ide-ide apa, apalagi Coki Muslim, menurut gue 2 orang itu creative force yang luar biasa dan lucu banget gitu. Lu kalau denger idenya aja, lu tuh ngeri sebelum dieksekusi gitu. Iya. Ini idenya di blip aja ya, gue tapi biar lu ngerti konteks. Jadi setelah babi kurma itu si Muslim tuh kepikir, enggak, itu kan cuma 2 hal yang, dan dia berusaha berargumen 2 hal yang berlawanan gue benturin aja, gue nggak melihat ada makna, nggak ada kenapa itu harus jadi haram. Ide keduanya tuh ada kayak, nggak, gue pengen lu dan buat gue denger ide itu tuh ketawa, tapi di sisi lain juga gue ya lu dibakar masa sih gitu. Tapi gue masih sempat-sempatnya mikir. Mikir lanjutannya. Dan itu akhirnya itu nggak bisa jadi ide, tapi itu akhirnya jadi materi kami stand up bahwa setiap ide-ide ada ini segala macam. Kalau khawatiran yang tadi nggak bisa dibendung ya, kami sih ya ada lawyer. Sampai nyiapin pengacara. Ada tapi ada lawyer. Pengacara itu kan pasti juga kayak lu tahu nggak sih? Aduh kalian nih. Gini, lu harus cari orang yang bekerja buat lu tuh akhirnya fans lu. Jadi lo tahu, berarti bias ya. Biar dia bias. Kalau enggak dia pasti aduh mas gimana sih ngomong gini lagi. Tapi kalau bisa itu kayak oke, ini gimana ya caranya. Iya. Ini bener juga ya. Gimana ininya, apa namanya, memperjuangkan ini gitu. Ngelesnya. Iya. Gimana ngelesnya nanti. Iya. Ya itu ya, menurut gue beban utama komedian di Indonesia sekarang adalah ya kita punya banyak hal yang bisa membuat kita dipidana juga gitu. Dan itu gak main-main sih menurut gue. Iya, makanya sebetulnya semua sih kayak, lu kebayang gak sih kalau RUU permusikan yang kemarin disahin gitu. Dan ya itu yang kayak yang nyanyi lagu setipsi alkohol tuh pasti dia kena. Jamrut berapa tuntutan yang bisa dihadepin gitu. Film pun juga masih kayak gitu. Jadi tapi gue di sisi lain juga believe ini era of changes juga, karena lu pun juga merasa karena maturity audience-nya akan naik kan, dia nggak akan puas dengan yang ya udah gini-gini aja. Gua rasa justru kuncinya di komersialisasi sih, maksudnya kalau itu di consume masses, lu nggak akan bisa. Tapi kalau lu yang consume dikit, terus kalau ditaruh di media kobarannya gede, nah itu tuh yang bahaya. Iya paham sih. Maksud gue lu harus sekomersil itu, sepopuler itu supaya banyak yang bisa belain. Iya, ya kan? Jadi lu absolut gitu. Tapi nggak tahu lah, gue sih nggak ngerasa ya. Nggak tahu ya, gue nggak tahu dit. Gue lagi berusaha memikirkan skalanya gitu. Kalau lu yang bikin gitu mungkin iya kali. Tapi kayak MLI, gue rasa kita lihat kalau abis pilpres masih gini apa enggak. Gue rasa sih enggak. Iya, karena ada muatan politik juga kali ya. Maksudnya orang iya lagi di situ. Dan ya mereka baik-baik aja dan udah balik lagi. Meskipun kita waktu itu juga ngurusinnya Muslim ganti nomor. Terus tiba-tiba kenapa ada unknown number? Halo, Muslim mau gini kenapa ganti? Enggak, aku lupa, aku naruh nomorku di IG. Terus bro, kontak person gitu ya. Gue rasa nggak cuma komedi ya gitu. Jadi susah juga, maksudnya emang harus bareng-bareng gitu loh, kayak nge-push barriernya. Nah, cuman ya ini balik lagi ke topik soal podcast ya. Udah jauh banget. Iya. Gue ngelihat top podcast tuh ada banyak kan di Spotify gitu. Tapi semuanya rata-rata mature sih gue ngelihat. Ya. Ngomongnya nggak disensor apa segala macam. Menurut lo emang arahnya akan ke sana gitu? Atau emang yang ngisi-ngisi saat ini adalah yang mature gitu apa gimana sih? Mungkin ya, nggak tahu juga gue. It's too early to tell lah. Maksudnya ya, yang gue tahu adalah gue cuma waktu itu pikirannya bikin podcast di mana gue nggak perlu jaga. Lo kan tahu kan kalau ada kamera, tonality lo, tiba-tiba badan lo, postur lo jadi lain gitu. Nah ngobrolnya nggak kayak obrolan. Gue pengen ngebuang itu semua, jadi keluarnya itu. And then mungkin ripple efeknya orang jadi gitu juga kali sebetulnya. Iya. Kadang-kadang mungkin ya menurut gue, apa karena mereka ngobrol terus mereka rekam kan, gak ada kamera, sehingga it's very private gitu. Iya. Antara lo dan tamu lo, atau kan ada yang berdua tuh antara dia dan temennya gitu. Sehingga semua yang seharusnya tidak keluar ketika kamera on jadi keluar di bentuk audio gitu maksudnya. Yang gue lihat, yang kemarin gue juga dengar kayak gitu kok.
ini dewasa banget ya omongannya soal seks apa segala macam gitu. Ya apakah memang formatnya mengundang orang untuk sejujur itu, atau memang karena nggak semasif YouTube aja, jadi orang belum punya censorship diri sendiri gitu sih. Nggak tahu juga gue, nggak tahu gue ini juga industri yang masih iya soalnya aduh apa ya kalau YouTube. Tapi gue rasa juga kita makin mau jadi kita, maksudnya maksudnya gini, misalnya western gitu yang liberal dan segala macam, kita yang ketimuran ternyata kita liberal juga, dan kita mulai nggak mau jauh dari kita aslinya aja kali ya. Kalau gue sih ngerasa gitu juga sih, audiensnya juga bergerak kayak gitu. Jadi bukan masalah format, bukan masalah karena ini direkam dan tidak ada kamera sehingga jatuhnya lebih kita gitu, lebih jujur gitu, nggak juga ya? Ya itu iya, tapi maksud gue dan ada audience yang memfollow itu juga, bahwa ya gue udah nggak suka dengan konten yang ada, gue pengen ngobrol sesuatu yang relate. Kalau lo lihat dari marketing gitu ya, kayak misalnya dari advertising paling capek, lu semua orang pengen ngejar golden age ya, maksudnya 17-25 ya, yang adult dan segala macam. Tapi kan buying power mereka by the end of the day kan nggak sebesar itu kan. Lu pengen nguber yang lebih mature lagi gitu. Dan di Indonesia sebetulnya begitu lu dari 24 ke 30 tuh lu miskin hiburan banget. Maksudnya lu nggak punya, lu komedi nggak ada, lu ngikutin musik juga udah males. Yang artis mesti tumbuh bareng gua, dia stay di belakang, lu bener-bener kosong banget gitu. Iya. Jadi mungkin begitu ada tap in audio ini dan dia udah connect aja. Iya, yang buat pun juga 24-30 kan. Maksudnya di range itu. Dan gue belum denger yang di bawah. Ya lebih interesting juga gitu. Menarik juga ya. Tapi kalau misalnya anak SMP bikin podcast kan kita juga mau ngomongin apa ya? Maksudnya kita juga nggak tahu kan. Iya, nah se-insightful apa gitu maksudnya. Itu yang selalu gue sering jadi pertanyaan, kayak kalau lagi lo ngedevelop karakter gitu ya. Kenapa kalau di luar gitu kok lo bisa ya gitu, lu misalnya katakanlah karakternya 8 tahun atau 13 tahun, dia punya complexity yang kayak adult. Kayak lu nonton My Girl atau Juno gitu. Lu taruh itu di konteks umuran Indonesia, kita gak akan kayak, kok lu kayak gini sih? Tapi gue tuh yakin true voice-nya mereka sekompleks itu. Cuma mediumnya Enggak lu act like title lo aja dong, jangan lu jadi lebih kompleks daripada ini gitu. Bener juga ya. Dan gue menunggu sih akan ada yang keluar kayak gitu. Iya. Makanya buat gue Yois Band tuh sangat menarik karena itu, karena kayak lucu ya, Jawa gitu, mikirin lo nggak bisa tidur, main band dan semua ngerayain. Iya. Ya itu film yang keren banget sih, karena pakai bahasa Jawa juga gitu, very very different dan berani gitu. Berani banget gitu. Dan jujur sekali lagi kan. Dan lu udah nggak bisa nge-stereotype, Jawa kulunun apa gitu, nggak bisa gitu juga. Iya. Mereka kayak enggak lah gue bolos apa gitu. Iya, we're the same people. Itu menarik sih. Gue lagi mikir, semoga ada lagi ya yang berikutnya kayak gini gitu. Gue rasa juga anak-anak waktu Indonesia Timur kayak gitu ya. Maksudnya WIT mereka masih ngambil kita di stereotip apa, tapi kita udah nerima aja ya, bodo amat gitu. Iya. Itu menarik sih buat gue. Oke. Nah terakhir nih ngomongin podcast lo. Oke. Podcast awal minggu ya. Itu di Spotify apa di mana? Di Spotify, iTunes ya, karena gue hostingnya gue pindah ke Anchor juga karena SoundCloud sebetulnya give better analytics. Iya. Sampai geotaggingnya tuh per kota. Jadi kalau lu mau tur stand up lu tuh tahu. Oh, yang berapa? Mana yang paling banyak? Waktu itu yang mana paling banyak? Ya Jakarta paling banyak, tapi kayak gue tahu Bandung have enough untuk penuhin 400 seat gitu. Okay. Surabaya gue tahu gue have enough buat ini gitu. Oke, jadi kalau orang mau dengerin bisa di Spotify, podcast iTunes bisa. Itu tiap hari Senin. Jamnya bebas. Gua biasanya nge-launch itu jam 12 malam on the dot. Oh, jadi langsung jam 12 malam Senin itu ada gitu. Iya. 001 Senin ya. Gitu. Lo orang apa bisa ngirim email dan lo bisa ngirim email, gue bahas, gue riff, gue jangan ngasih yang terlalu menakutkan gitu loh, kayak live answer live, gue nggak bisa jawab, men, jangan. Oke, jadi nanti gue juga akan main. Iya, main. Karena sering banget kadang-kadang yang ada di gue juga kebetulan abis dari lo. Si Aditya Dani yang gitu-gitu ya. Itu sempat beberapa kali gitu. Gue kemarin baru mau ngundang Abdur.
Lo duluan ternyata dia apa namanya ada lucu di banget. PAM juga gitu. Jadi gue akan main ke podcast awal minggu ya. Jadi nanti dengerin aja di situ sama tayang di MLI juga kan. Itu pendengar dan penontonnya mirip-mirip atau ternyata gedean YouTube atau gimana tuh? Gedean YouTube lah, jauh. Iya. Jauh gitu. Gue Iya. tuh segede-gedenya gue kayak mungkin 10.000 gitu ya, 10.000, 20.000. Berarti ini masalah medium gitu. Masalah medium orang belum terbiasa aja. Kayak dan infrastrukturnya mungkin ya kayak di mobil nggak semua orang punya Bluetooth di mobil apa gitu sih. Oke, baiklah ya. Nanti apa namanya gue akan main ke PAM. Yes. Thank you Adri ya. Thank you, Dit. Ya, dadah. Dah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.